Halo para pencinta anggrek semua, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan sedikit membahas mengenai manfaat cangkang telur bagi tanaman hias kita atau tanaman anggrek kita. Ternyata cangkang telur ini banyak sekali manfaatnya untuk anggrek kita atau untuk pertumbuhan anggrek kita dan juga pembungaannya. Setelah kita mengambil isi dari telur, cangkangnya kadang atau sering kali kita buang karena kita menganggap bahwa cangkang telur ini tidak ada lagi manfaatnya atau hanya sebagai sampah di rumah saja. Tetapi setelah membaca di beberapa media online, ternyata banyak manfaat yang kita bisa dapat dari limbah cangkang telur ini. Yuk kita saksikan di media online bagaimana mereka menjelaskan manfaat dari cangkang telur ini. Ini adalah website Kambing Joinim ya. Dia ingin menjelaskan bagaimana manfaat kulit telur untuk tanaman sebagai pupuk, kalsium dan anti hama. Di sini dijelaskan ada 3 manfaat dari cangkang kulit telurnya. Yang pertama sebagai bahan pupuk organik atau pupuk alami, kedua sebagai alternatif sumber kalsium, dan ketiga menghambat terhadap hama tertentu. Ya, nanti kita lihat hama apa yang bisa dihambat oleh cangkang telur ini. Setiap tanaman membutuhkan kalsium dalam jumlah yang besar dan konstan dalam setiap stadia atau level pertumbuhannya, termasuk sayur-sayuran, sayuran buah, dan tanaman buah yang besar-besar. Dalam hal ini mungkin anggrek juga termasuk di dalamnya ya, karena dia menghasilkan bunga. Kita lanjut. Oke, ini dia manfaatnya. Kalsium merupakan salah satu unsur hara yang penting karena termasuk hara makro yang harus tersedia bagi tanaman. Sangat penting ya ternyata. Unsur ini merupakan salah satu penyusun dinding sel pada tanaman yang bisa berfungsi memperkokoh dinding sel tanaman sehingga tanaman lebih tahan terhadap serangan penyakit. Berarti kalsium ini atau cangkang telur bisa membuat anggrek kita menjadi tahan terhadap penyakit. Selain itu, kalsium juga mempunyai peran dalam metabolisme tanaman yang berhubungan dengan efektivitas enzim tanaman. Metabolisme di sini artinya mengolah makanan menjadi sumber energi buat tanaman ya. Manfaat kalsium untuk tanaman. Kekurangan kalsium tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan tanaman, akan tetapi juga akan menurunkan kualitas dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini kalau anggrek berarti bunganya akan kurang kualitasnya, mungkin anggreknya kurang bunga nantinya ya, atau malah bisa rontok. Kita lanjut. Oke, ini penjelasan lengkapnya. Secara lengkap, tanaman yang kekurangan kalsium akan mengalami masalah seperti daun keriting dan mengkerut, seperti pada anggrek dan pucat, keras, dan agak ngelantung. Kedua, pucuk daun hangus, kadang daun muda ada bercak kuning atau seperti dapat luka bakar pada ujung daun. Selanjutnya, pertumbuhan tanaman terhambat, berarti agak kerdilah, daun menguning, mengkerut, seperti tadi, berkurang kecil dan mudah gugur, atau dengan kata lain usia daun menjadi pendek. Berarti kekurangan kalsium mengakibatkan ini ya, daun juga sangat berpengaruh terhadap daun. Bunga dan buah mudah rontok. Tanaman rentan terhadap serangan penyakit, berarti tidak terlalu imun. Kualitas hasil panen rendah, berarti bunga tidak terlalu banyak nantinya ya. Hasil panen mudah rusak dan mudah membusuk, ini pada tumbuhan. Penyerapan unsur hara oleh akar tanaman terhambat karena pertumbuhan akar menjadi kerdil, berarti bukan karena jamur saja, tetapi juga karena kekurangan nutrisi kalsium ya, kalau masalah akar anggrek.
Tanaman di media terbatas lebih berpotensi kekurangan kalsium. Tanaman yang ditanam dalam media terbatas lebih berpotensi kekurangan kalsium, misalnya di pot, polybag, karung, atau yang lainnya. Tanaman anggrek saya banyak ditempatkan di pot ya. Hal ini karena kebiasaan yang jarang menambah kapur pertanian, dolomit, kaptan pada media tanam. Ya biasanya dolomit ini ada di toko pertanian yang bisa kita beli di toko pertanian terdekat. Yang kita temukan dalam informasi menanam dalam pot atau polybag, jarang sekali yang menyarankan menambah pupuk kalsium pada percampuran medianya ya, betul sekali. Selain itu, rekomendasi pupuk yang digunakan juga jarang yang mengandung kalsium. Biasanya pupuk yang untuk berkebun hanya NPK dengan berbagai merek yang beredar di pasaran. NPK biasanya tidak ada kalsiumnya. Kandungannya dominan unsur nitrogen, fosfor, dan kalium atau potasium. Berarti NPK ini belum lengkap juga ya, harus ditambah dengan kalsium juga. Pupuk daun juga sama. Pupuk daun seperti gandasil D dan B yang unsur haranya cukup lengkap tidak menyertakan unsur kalsium dan dalam label kemasan. Berarti selama ini pupuk yang saya gunakan belum ada unsur kalsiumnya ya. Inilah salah satu peran kulit telur yang bisa diaplikasikan ke tanaman di kebun kita. Berarti ini menekankan betul pada penggunaan unsur kalsium pada anggrek kita. Cara aplikasi kulit telur pada tanaman. Cara aplikasi kulit telur untuk tanaman juga sangat sederhana. Dengan mudah kita bisa menghancurkannya, meremas, dan menumbuk atau memblendernya. Ini cara penerapan pada anggrek kita. Ini sederhana saja. Kemudian kita taburkan ke sekeliling tanaman atau dicampur pada media tanam pada awal penyiapan media tanam. Oh ya, ini langsung kita aplikasikan ke tanaman, kita terapkan ke anggrek kita. Jumlahnya tidak usah terlalu banyak. Untuk polybag ukuran 30 cm atau pot lah, katakan demikian, kira-kira diberikan kulit telur sebanyak 25 gram saja. Ini takarannya atau dosisnya untuk anggrek kita. Artinya hanya 5 kulit telur saja, karena tiap butir telur berat kulit telurnya hanya sekitar 5 gram saja kalau kering, sedangkan jika agak basah beratnya seperti gambar yang sudah ada. Oh ya, frekuensi pemberian kulit telur pada tanaman juga jangan terlalu sering. Perlu diketahui, penambahan kulit telur ini bisa meningkatkan pH media tanam yang kita gunakan. Ada faktor risiko juga jika kita menggunakan terlalu banyak telur dalam untuk anggrek kita. Jika pH jadi terlalu tinggi, akibatnya kurang bagus buat tanaman karena unsur hara menjadi tidak terserap dengan baik. Untuk ukuran media penanaman polybag 30 cm, penambahan kulit telur 1 bulan sekali sudah cukup sering. Berarti risikonya pada pH media tanam kita ya tidak terserap oleh tanaman dengan baik nantinya jika terlalu banyak menggunakan cangkang kulit telur. Oke para pencinta anggrek, demikian dulu sharing kita mengenai manfaat cangkang kulit telur untuk tanaman anggrek kita ya. Informasi lain mengenai manfaat cangkang kulit telur kita bisa browsing saja di Google Chrome. Ini ada di Kompas dan juga di media kumparan. Oke, semoga bermanfaat buat para pencinta anggrek semua. Oh ya, hampir kelupaan, ini anggrek saya tanam di media tanam tanah dan sekamnya. Ini sudah pernah berbunga bulan lalu. Sekarang sudah muncul lagi knop barunya. Ini sudah knop. Ini warna putih anggreknya. Lumayan. Oke, sekian dulu. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya.